Ternyata sampai sore hari saya sudah berada di bibir tebing curam dan yang dikatakan orang blank 75. Dan saya tersadar bahwa saya sudah tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membacakan kisahnya Wahyu ketika tersesat di Gunung Semeru selama 5 hari di tahun 2006 lalu. Nah, bagaimana cara dia bertahan sampai dia bisa kembali ke rumah dengan selamat? Yuk kita simak sama-sama kisahnya. Wahyu dan salah satu teman pendakiannya, sebut saja namanya Darto, adalah salah satu anggota Mapala dari Universitas Jember. Mereka sudah merencanakan untuk melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Setelah menempuh ujian akhir semester, kami berdua mengajak teman-teman kuliah kami, sebut saja namanya Fuad dan Soleh. Kami pun mempersiapkan segala kebutuhan dan perbekalan untuk ke Gunung Semeru. Nah, tepat di hari Minggu, tanggal 19 November 2006, pagi harinya kami berempat berangkat dari Jember menuju ke Lumajang menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, aku sudah merasakan sebuah firasat yang tidak baik. Saat salah satu motor kami mengalami kerusakan pada rantainya. Tetapi di situ kami buang jauh-jauh pikiran tersebut. Kemudian dari Lumajang kami mampir ke Pasar Senduro untuk melengkapi perbekalan terutama logistik. Dari Pasar Senduro kami pun melanjutkan perjalanan ke Ranupani. Lalu sekitar pukul 11 siang kami pun tiba di Ranupani. Kami menitipkan sepeda motor di rumahnya Pak Tumari. Di sana kami sempat bertemu dengan tim Opa Janagiri dari Jogja. Tim kami melewati jalur Watu Rejeng, sementara tim Janagiri melewati jalur Ayek-Ayek. Di sore harinya kami bertemu kembali di Ranukumbolo. Nah, selama perjalanan, hari pertama Fuad mengalami diare. Tapi untungnya bisa teratasi dengan minum obat. Dan setiba di Ranukumbolo, kami pun mendirikan tenda dan memasak makanan. Keesokan harinya, Senin di tanggal 20 November, perjalanan pun kami lanjutkan dari Ranukumbolo menuju ke Kalimati. Setelah mengambil air buat persediaan, kami pun melanjutkan perjalanan ke Arcopodo dan mendirikan tenda di sana. Dan pada malam hari, Darto tiba-tiba mengalami sesak napas karena asmanya kambuh. Dan obat yang biasa dia gunakan dengan cara disemprotkan ke mulut ternyata habis. Dan kondisi fisik kawan-kawan pun tampak kurang baik ketika itu. Lalu mereka pun mutusin untuk tidak muncak. Lalu saya pun mengurungkan niat saya untuk menuju puncak juga ketika itu. Karena melihat kondisi fisik dari kawan-kawan tadi. Tepat di hari Selasa, tanggal 21 November 2006, sekitar jam 3 dini hari, rombongan Janagiri yang mendirikan tenda di Kalimati rupanya mulai menuju puncak dan melewati tenda kami. Mereka menawarkan bantuan oksigen dan mengajak kami untuk ke puncak Mahameru. Setelah kami berkoordinasi, akhirnya saya dan tim Janagiri pun menuju puncak. Sementara 3 teman lainnya menunggu di tenda karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk ke puncak Mahameru. Sekitar pukul 6 pagi, rombongan kami pun tiba di puncak Mahameru. Saya pun berfoto bersama rombongan Janagiri. Sementara ada satu teman dari Janagiri yang bernama Koleb diantarkan ke tenda kami di Arcopodo karena fisiknya yang kurang bagus. Dan saya juga mendapat kabar kalau kondisi Darto juga kurang baik. Akhirnya
Saya pun mutusin turun lebih dulu ke Arcopodo untuk melihat kondisi teman saya itu. Karena asiknya turun dengan medan yang lebih ringan daripada ketika waktu muncak, akhirnya saya terlalu ngambil ke kanan dari jalur yang seharusnya menuju ke Cemoro Tunggal, yaitu jalan menuju Arcopodo. Saya lihat banyak pohon cemara, dan saya pun teruskan ke bawah mengikuti jalan lahar, yang saya pikir akan tembus ke Arcopodo atau Kalimati. Lalu saya pun terjatuh ke jurang yang tingginya sekitar 14 meter dan kaki kiri saya cedera sehingga terpaksa saya seret untuk berjalan. Dengan kaki kiri yang sakit, saya pun terus berjalan. Ternyata sampai sore hari saya sudah berada di bibir tebing curam dan yang dikatakan orang blank 75. Dan saya tersadar bahwa saya sudah tersesat. Nama blank 75 adalah tempat biasanya ditemukan survivor yang tersesat, meninggal, atau tempat survivor ditemukan selamat di bibir jurang. Itu saya ketahui setelah saya selamat. Saya pun menaiki punggungan agar tidak terikut air saat hujan. Karena suasana ketika itu sudah mulai gerimis. Saya pun membuat bivak sekedarnya dari tanaman di sekitar punggungan itu. Sementara perlengkapan yang saya bawa hanya tas daypack, kamera, tempat minum, dan jaket serta pakaian yang melekat di badan. Dan malam itu situasinya sangat gelap. Saya tidak bisa melihat apapun dan tidak bisa membuat perapian karena hujan dan gak bawa korek api ketika itu. Situasi psikologi saya pun ketika itu belum percaya kalau saya ini tengah tersesat dan masih berharap kalau ini cuma mimpi. Perasaan campur aduk jadi satu antara cemas, takut akan adanya binatang buas. Lalu keesokan harinya, tanggal 22 November, di saat matahari mulai terbit, saya pun berjalan dan mencari puncak tertinggi untuk mencari jalan keluar dan menghangatkan tubuh dengan cara berjalan. Tapi nggak seperti dibayangkan. Waktu saya menaiki punggungan yang saya rasa tinggi dan bisa melihat sekeliling, ternyata masih banyak lagi punggungan yang lebih tinggi dan banyak jurang di sekitarnya. Siang harinya, saya merasa kok kepala saya pusing ya. Dan di situ saya baru sadar, ternyata saya sudah 2 hari belum makan. Mulailah saya bersurvival dengan mencari daun-daunan yang bisa dimakan, yang banyak tersedia di sekitar situ. Sesuai dengan ilmu Diklatsar yang pernah saya pelajari. Awalnya sempat muntah juga karena mungkin perut belum terbiasa ketika itu. Lalu selama perjalanan saya juga memakan bunga anggrek, bunga murbei, semua yang saya jumpai di punggungan gunung atau di pinggir jurang. Dan untuk air, saya menggali pasir bekas hujan semalam. Lalu airnya saya endapkan dan dimasukkan ke dalam tempat air minum. Sampai sore hari, saya belum juga menemukan jalan keluar. Lalu hujan pun mulai turun begitu deras. Sementara saya ada di pinggir jalur lahar. Saya perhatikan air semakin lama semakin tinggi dan terjadi longsor. Lalu saya pun mencari tempat yang lebih tinggi dan tidak sempat membuat bivak ketika itu. Lalu saya pun tidur melingkar di pohon besar agar tidak jatuh ke jalan lahar dan disapu oleh air dari atas. Dan malam harinya saya berpikir, saya pernah melihat peta kontur Semeru, bahwa di sebelah timur adalah tempat yang landai, yang biasanya di sana tempat perkampungan. Lalu saya pun memutuskan besok akan menuju ke arah timur
dengan kompas alami, yaitu matahari. Keesokan harinya, tanggal 23 November, setelah melihat cahaya matahari, saya langsung berangkat berjalan ke arah timur, menaiki punggungan yang kadang terjal dan kadang terjatuh saat berpegangan ke semak-semak yang tidak begitu kuat. Bahkan saya terjatuh sampai terguling-guling akibat terpeleset saat menuruni jurang. Dan uniknya, ada satu lokasi yang datar, tapi setelah saya injak, ternyata saya jatuh ke dalam. Rupanya itu adalah anyaman alami dari akar-akar pohon. Lalu siang harinya, saya pun melewati sebuah celah pepohonan yang ada lubang yang dalam di antara pepohonan tersebut. Sepertinya kalau kita jatuh ke dalam lubang itu, mungkin susah untuk bisa selamat. Dan selama perjalanan, saya tetap memakan dedaunan yang bisa saya makan dan mengambil air dari ceruk-cerukan yang ada di bebatuan, sisa dari air hujan semalam. Sampai sore hari, saya menggali tanah di lereng di bawah akar pohon besar untuk saya gunakan tidur. Dan malam harinya, terdengar suara dentuman beberapa kali. Sepertinya Semeru sedang aktif, karena malam-malam sebelumnya tidak terdengar suara sekeras itu. Dan selama saya tersesat, yang paling berat adalah saat hari mulai gelap. Malam terasa panjang sekali, dan perasaan sangat tidak nyaman. Entah kalau saya membuat api, apakah perasaan itu sedikit reda. Sayangnya, hampir setiap malam hujan turun, dan hujannya pun lumayan deras. Ditambah lagi, tidak ada korek api. Dalam pikiran saya ketika itu, kalaupun saya memaksakan diri untuk membuat perapian, tentu tidak akan berhasil. Dan hanya akan melemahkan mental saya saja dan menguras tenaga. Tapi sekali lagi, mungkin ini hanyalah pemikiran pribadi saya dan bertentangan dengan prinsip survival. Lalu di hari keempat, saya masih tetap sendiri menuju ke arah timur. Dan sempat putus asa juga, karena seperti dikepung oleh bukit-bukit yang gak ada jalan keluar. Saya pun menghibur diri dengan cara bernyanyi dan berusaha berbicara dengan diri saya sendiri. Saya menciptakan teman yang fiktif untuk diajak berbicara, agar kejiwaan dan semangat tetap terjaga. Lalu di punggungan gunung saya sempat melihat kotoran binatang yang besar. Saya pikir itu adalah kotoran binatang buas. Dan saya cepat berlari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Cukup berat untuk melewati hutan yang mungkin belum pernah dilewati oleh manusia. Vegetasinya yang begitu rapat, sehingga sulit sekali untuk dilewati. Sementara, saya tidak membawa pisau tebas untuk membuka jalan. Dan hampir menjelang malam, saya melihat ada bekas potongan pohon. Hati pun gembira ketika itu, seperti ada harapan untuk dapat keluar dari tempat ini. Lalu saya pun melihat sekeliling, tapi nggak tampak ada jalan. Sampai malam pun tiba, dan saya membuat bivak dari bekas potongan kayu-kayu tadi. Dan di sepanjang malam, saya pun berdoa agar bisa menemukan jalan keluar. Karena saya yakin, bekas potongan kayu ini menandakan pernah ada orang datang ke sini. Nah, tepat di hari kelima, tanggal 25 November, pagi harinya, saya sangat senang. Karena setelah mencari di sekitar potongan pohon, akhirnya saya menemukan jalan tikus, jalan setapak menuju ke arah barat, hingga mentok karena jalannya buntu. Lalu saya pun berbalik ke arah timur. Dan saya ikuti jalan itu sampai tubuh ini lelah dan aku pun beristirahat sejenak.
Dan kaget rasanya setelah sekian hari dan untuk pertama kalinya saya bertemu dengan manusia. Dan orang tersebut adalah Pak Suwadi dan Pak Tamin. Rupanya mereka sedang mencari rotan di hutan itu. Orang itu mengatakan jika saya terus mengikuti jalan tikus ini, nantinya akan sampai di hutan bambu dan perkampungan. Tapi saya nggak mau ngambil resiko di situ. Saya pun menunggu orang tersebut sampai menyelesaikan pekerjaannya untuk mencari rotan. Lalu keesokan harinya, barulah mereka turun. Dan saya pun ikut tidur di gubuk mereka di hutan itu, yang mereka bangun sebelumnya. Dan sudah lumayan, perut sudah terisi dengan air gula hangat yang diberikan oleh mereka. Dan setelah keesokan harinya, tanggal 26 November, setelah dua orang tersebut mendapatkan rotan, mereka pun akhirnya turun melewati hutan bambu. Dan saya pun mengikuti dari belakang. Hingga akhirnya saya sampai di sungai Kampung Sumber Mujur, Desa Candipuro. Di pinggir sungai itu, saya melihat air yang sangat jernih. Saya pun minum di situ, karena sudah beberapa hari ini saya hanya minum air keruh campur pasir. Lalu di situ ada seorang pria yang akan mandi di sungai. Dia pun menanyakan ke saya, "Mau kemana, Pak? Kok pakai sepatu sama celana yang sudah sobek compang-camping?" Rupanya hal ini nggak lazim di kampung itu. Dan pria tersebut bernama Pak Tohari. Saya pun menjawab, kalau saya tersesat di Gunung Semeru. Dia pun bertanya kembali, apakah saya yang diberitakan hilang kemarin di koran, televisi, dan radio? Saya pun menjawab, saya nggak tahu, Pak. Karena selama hilang, saya nggak tahu keadaan di luar. Lalu orang tersebut membawa saya ke rumahnya. Tapi entah siapa yang memberi kabar kalau di sana ternyata sudah banyak orang kampung. Lalu setelah mandi di sungai, saya pun diberikan pakaian ganti, makanan, minuman, dan dipinjami HP untuk menghubungi sekretariat Mapala. Awalnya, teman-teman di sekretariat nggak percaya kalau yang menelpon itu adalah saya. Lalu mereka pun minta ciri-ciri pakaian yang saya kenakan untuk terakhir kalinya. Setelah mereka percaya, mereka pun menghubungi tim SAR yang ada di Semeru. Dan saya pun dijemput oleh tim SAR gabungan Lumajang. Setelah dibawa ke RSUD Lumajang, saya dibawa ke sekretariat PA32. Dan keesokan harinya, saya kembali dibawa ke Ranupani dan bertemu dengan teman-teman di Semeru. Dan terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi tim SAR. Dan sekedar pesan saya, bahwa kita hanya manusia biasa yang gak bisa melawan alam. Dan kita hanya makhluk kecil di hadapan Tuhan. Oke Mas Wahyu, terima kasih ceritanya, sangat menegangkan dan banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Dan salah satunya adalah agar kita selalu optimis dan tetap berpikiran positif untuk terus berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang belum waktunya ajal menjemput, pasti ada jalan keluar. Dan juga tetap selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu mendapat petunjuk dan perlindungan dalam segala aktivitas kita. Oke Sobat Misteri, bagaimana menurut kalian tentang pengalaman Mas Wahyu tadi tersesat 5 hari di Semeru? Mudah-mudahan kalian terhibur. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.